Halo Sobat Investor, berjumpa kembali bersama saya Prisa Sopodatu dalam spesial dialog. Kita akan mengulas sebuah buku yang sangat luar biasa, mengulas terkait dengan mitos atau stigma bahwa ada kutukan orang kaya, khususnya di generasi ketiga. Benarkah harta-harta biasanya habis di tangan cucu-cucu? Nah, ini cuma mitos atau penelitiannya memang membuktikan di dunia seperti itu? Kita akan ulas bersama dengan penulisnya. Saksikan terus spesial dialog bersama saya Prisa Sopodatu. Terdapat peribahasa terkenal dari Tiongkok yakni Fubu Guoshandai yang bermakna bahwa kejayaan bisnis keluarga akan runtuh pada generasi ketiga, seperti yang dialami oleh beberapa perusahaan konglomerat di negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, hingga Jepang. Bahkan maknanya menjadi lebih seram di mana setelah sampai ke generasi ketiga, bos perusahaan akan kembali ke titik nol. Managing Partner dan Founder Helios Capital Hadi Cahyadi selaku penulis buku Go Perpetuate, How to Beat the Third Generation Curse membeberkan bahwa hanya sekitar 3% bisnis keluarga di Indonesia yang mampu bertahan. Tidak hanya itu, dari hasil riset yang dituangkan dalam bukunya tersebut, Hadi mendapati hanya 13% bisnis keluarga di Indonesia yang mampu melewati generasi ketiga dan 30% saja yang melewati generasi kedua. Selain itu, peluncuran buku Go Perpetuate, How to Beat the Third Generation Curse ini juga menandai tonggak penting dalam dunia studi bisnis keluarga, sekaligus menjadi eksplorasi komprehensif tentang tantangan yang dihadapi oleh bisnis keluarga saat mereka menghadapi jebakan transisi antar generasi yang umumnya dikenal sebagai kutukan generasi ketiga. Lantas bagaimana Hadi Cahyadi mengulas tantangan yang dihadapi generasi ketiga dalam melanjutkan bisnis perusahaan konglomerat? Simak perbincangan spesial bersama Managing Partner and Founder Helios Capital, Hadi Cahyadi, hanya di Special Dialogue. Halo Pak Hadi, apa kabar? Good to see you loh. Terima kasih loh sudah meluangkan waktu. Thank you for coming. Nah, beliau ini adalah Pak Hadi Cahyadi yang merupakan akademisi iya, kemudian sekarang ada Helios Capital, konsultan iya. Tapi hari ini kita mau ngomonginnya soal buku barunya. Benar ya, kutukan orang kaya itu ada? Ada kutukan generasi ketiga namanya. Generasi ketiga. Iya. Dan ini tuh katanya bukan cuma teori belaka, tapi sudah diteliti dan dijadikan tesis, sekarang menjadi buku yang sangat mudah untuk dibaca. Lebih jauh kita akan kulik-kulik. Ya boleh. Gimana Silakan. enaknya? Ya di dalam. Oke, Ya, ikutin ruangan kami saya. terus Silakan. ya. Ya. Nah, Sobat Investor di Indonesia ini kan kita tahu banyak sekali perusahaan swasta, dan kalau ditilik lebih dalam lagi ternyata tuh rata-rata adalah family business. Tapi ada semacam stigma di dunia bahkan yang mengatakan bahwa kutukan generasi ketiga biasanya di dalam sebuah bisnis kenapa tidak bisa berlanjut. Nah, ini yang juga diangkat dalam sebuah buku yaitu Go Perpetuate, How to Beat the Third Generation Curse oleh Pak Hadi Cahyadi. Seperti itu ya, Ya. Pak ya? Terima kasih Mbak Prisa. Emang benar ya ada kutukan seperti itu? Ada statistiknya nggak, Pak? Oke. Ternyata di dunia dan juga Indonesia ada statistik namanya 30-13-3. Apa itu? 30% only bisa ngelewatin generasi kedua. Dan dari generasi kedua itu cuma 13% bisa ngelewatin generasi 3. Berarti makin turun ya? Makin turun. Dan terakhir yang ngelewati generasi 3 cuma tinggal 3%. Family business papa saya termasuk yang tidak melewati generasi pertama dan generasi kedua. Karena saya memilih hidup menjadi profesional. Dan jadi ada 70% termasuk keluarga saya yang tidak melewati generasi ke-1 ke generasi kedua. Jadi termasuk 70%-nya. Apa yang membuat Anda tertarik untuk membuat buku tentang itu? Pasti buku ini sangat berguna bagi family business yang ingin melanjutkan ke generasi 2 dan 3. Banyak family membuat satu bisnis untuk diturunkan kepada anak-anaknya. Dan buku ini membuat saya merasa ini akan kontribusi one day. Sebelumnya saya cerita dulu nih. One day saya ada satu seminar tentang suksesnya konglomerat dan suksesi yang dihadapi. Ternyata dalam pembicaraan rata-rata dari patriark atau generasi pertama mengatakan mereka ada concern apakah generasi
kedua bisa melanjutkan ke generasi ketiga dan bisa bertahan. Nah, pada saat itu saya mulai bertanya, oh ternyata mereka juga menyebutkan adanya third generation curse, yaitu dalam bahasa Mandarinnya Fu Puko Santai, artinya kemakmuran tidak pernah turun sampai generasi 3. Kemudian salah satu patriark mengatakan ini bukan kutukan loh. Kalau kutukan tinggal dipercikin sama kiai yang pinter atau pastor yang kuat akan hilang. Tapi ini statistik, yaitu 30-13-3 lebih menakutkan dari kutukan. Karena statistik meaning proven. Oke, baik, berarti Pak Hadi yang kita maksud di sini turun ke generasi ketiga bukan cuma masalah bisnisnya ya, misalnya kita bergerak di bisnis tekstil, pengennya nih tekstil ini sampai umur 100 tahun atau lebih begitu ya. Tetapi juga masalah kemakmurannya ya Pak ya, yang juga tidak berlanjut. Saya pikir tadinya generasi ketiga mungkin bisnisnya bukan yang itu lagi, tetapi kemakmurannya masih ikut. Tapi yang dimaksud itu adalah kemakmurannya juga ya? Kemakmurannya. Bisa-bisa generasi kedua kemakmurannya pun selesai, generasi ketiga pun kemakmuran selesai. Buku ini banyak dites oleh teman-teman saya yang tidak berhasil melanjutkan dari generasi kedua ketiga dan mungkin bisnisnya sudah selesai. Di mana tadinya adalah bisnismen besar tiba-tiba menjadi orang biasa. Orang biasa ya masih cukup-cukupan, tetapi in the past they are a big company yang merupakan company-company di Indonesia yang punya nama. Pada saat saya cerita tentang buku ini dan teori yang terciptakan dari hasil riset saya di S3, ternyata mereka tidak melakukan itu. Oh, dan ini ternyata masalah ini tuh menjadi concern yang cukup serius ya di Indonesia, Pak? Iya. Dari para konglomerat-konglomerat ini. Betul. Kalau kita lihat di dalam buku ini, ternyata riset saya meminta kepada para konglomerat itu untuk sangat memperhatikan parenting. Parenting. Ya, parenting yang baik sehingga mereka bisa bertahan. Bisa melanjutkan value-value dari keluarganya, bisa membuat daya juang ambisinya tetap ada, kemudian visi dari generasi pertama bisa diteruskan oleh generasi kedua dan ketiga, juga embodied dalam bisnis mereka, atau juga mereka selalu dikuatkan entrepreneurship-nya, daya juangnya, kemampuan melihat peluang dan berani mengambil keputusan. Tapi ini kan generasi ketiga, kutukan generasi ketiga itu kan sebenarnya stigma bukan cuma Indonesia, tapi bukan Asia, tapi dunia gitu. Yeah. Ada nggak sih gambaran contoh nih Pak Hadi, perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan lebih dari 3 generasi yang kita kenal mungkin? Ya, kalau kita lihat di Jepang, Kokumen, itu apa, kecap, nah itu sudah 5 generasi. Dan Jepang itu salah satu negara yang longevity-nya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang besar. Sehingga saya sangat tertarik terhadap riset yang based on Japan. Dan Japan termasuk yang bisa menjaga harmonisasi antar family, di mana mereka sangat respect terhadap abang paling besar. Negara itu very patriarchal, yang sangat lelaki. Gitu. Patriarki, sangat patriarki, sehingga anak lelaki yang paling besar otomatis jadi bos. Kehidupan mereka tuh hebat sekali karena walaupun adik-adiknya lebih pinter, tapi dia akan support abangnya yang paling tua. Dan abang yang paling tua tetap jadi jadi bos besar. Beda sama yang kita lihat di Netflix, di mana di film Korea banyak sekali pertempuran ya. Cebol. Cebol. Tapi memang di cebol itu terjadi juga persaingan antar mereka. Oh, itu memang sebagian kisah nyata juga ya? Kisah nyata. Kalau Anda Google mungkin Korea termasuk yang paling banyak pertempuran dan pergesekan siapa yang mau jadi CEO. Benar. Berarti ada parenting, harmonisasi, dan itu dimiliki oleh contohnya adalah Jepang. Betul. Begitu ya. Bapak tadi berbicara mengenai anak pertama, tapi kan tidak semua anak pertama itu bisa meneruskan seperti itu ya. Yes. Apakah juga itu adalah salah satu faktor kenapa mungkin di Indonesia misalnya tidak bisa stay 2 generasi, 3 generasi, mungkin tidak seperti pendirinya gitu? Ya. Makanya kalau kita lihat sekarang banyak sekali keluarga memperkenankan dan memilih pilihannya cuma 2. Perusahaan Anda dibuat untuk supaya anak-anak Anda jadi pemimpin,
atau perusahaan Anda dibuat untuk mempertahankan kekayaan Anda. Pilihannya dua, family first or business first. Nggak bisa dua-duanya. Biasanya pengen dua-duanya. Semua mau dua-duanya. Diperlukan satu kelincahan untuk berstrategi. Misalnya, kalau kita ingin family kita tetap di presidir CEO, berarti CFO, CEO-nya very strong dari luar. Oke, CEO yang paling gampang adalah mengambil keputusan ya, iya atau tidak. Sebenarnya nggak susah-susah sekali. Kalau semua profesional yang very strong, pasti CEO-nya dari keluarga pun boleh. Tetapi alangkah baiknya kalau CEO itu, seperti research kami yang terakhir, di mana 50 family terbesar di Indonesia, dari 140 TBK, kami eliminasi lagi, ternyata ada 123 TBK, ternyata cuma 20% something yang CEO-nya masih family. Ternyata Indonesia itu hebat sekali. 80% CEO sudah non-family related. Berarti Indonesia ini termasuk semua family-nya lebih business first daripada family first. Mereka lebih berpikir tentang wealth preservation dibandingkan family leadership preservation. Berarti membuktikan juga dong Pak bahwa generasi berikutnya itu tidak selalu lebih mumpuni untuk berada di posisi pemimpin. Tidak harus. Mumpuni bisa aja mengawasi lebih mumpuni daripada mengerjakan. Komisaris position adalah yang terbaik untuk family. Karena komisaris position adalah mengawasi. Preskom tetap aja bisa aja family. Komisaris tetap aja bisa family. Dan CEO mungkin non-family. Selama yang terbaiklah yang menjadi pemimpin, mungkin perusahaan itu akan menjadi lebih baik. Dan akan attract banyak sekali talent-talent yang bagus, karena di dalamnya mungkin akan ada yang namanya meritokrasi, di mana yang terbaik diganjar lebih baik. Oke. Dan itu sudah cukup banyak diterapkan di family business di Indonesia mungkin? Kita beruntung sekali. Hasil riset terbaru dari kami, Helios Capital dan Family Business Excellence Research Center Tarumanegara, berusaha menggali selama 2 bulan ini ternyata 80% family business di Indonesia sudah berpikiran maju sekali dibandingkan tetangga-tetangganya. Oke. Oke, nanti akan kita lanjutkan. Pesan-pesan apa sih sebenarnya yang Pak Hadi ingin sampaikan juga melalui buku ini, buku yang sangat luar biasa karena saya lihat tuh nggak terlalu yang penuh dengan teori, tapi ini tuh sangat-sangat mudah untuk dipahami. Dan kenapa dirilisnya tuh in English gitu ya. Kita jeda dulu Pak Hadi. Spesial Dialog akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Spesial Dialog. Menarik sekali ya membahas terkait dengan hambatan generasi ketiga biasanya dalam family business. Sebenarnya berbicara mengenai family business di Indonesia, Bapak tadi bilang kan sebenarnya kita beruntung karena masih cukup oke lah di Indonesia ini. Udah tahu lah sebenarnya mana yang akan diutamakan, apakah kepemimpinan dari generasi berikutnya ataukah lebih ke wealth creation. Ya, nah dari sekian banyak family business di Indonesia itu ada yang gagal, tetapi banyak juga yang bertahan sampai sejauh ini, tapi lagi sedang diuji nih Pak, memasuki generasi ketiganya ini berhasil atau tidak. Berarti kan tetap ada value-value luar biasa yang bisa mungkin kita ambil untuk kita tanamkan mungkin di BUMN mungkin atau yang lainnya begitu. Apa Pak family business value yang menurut Bapak ini sangat menarik? Oke, makasih, itu pertanyaan menarik sekali. Jadi ada yang kita bisa bawa ke dunia institusi yang lain. Dari family business adalah sifat misalnya opportunistic mindset. Bahwa family business itu very entrepreneurship, very entrepreneurial. Di mana mereka selalu melihat opportunity dan berusaha mengejar opportunity-nya. Kalau bahasa pasarnya, ada kantau nggak? Gitu, dikit-dikit ada kantau nggak? Gitu ya. Ada opportunity nggak? The next adalah attitude to risk and failure. Di family business, attitude terhadap risiko itu mereka sangat berani ambil.
Dan mereka memperkenankan orang gagal. Karena gagal bagi mereka itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Dan ada risk taking threshold yang mereka siapkan. Kalau ada keluarga yang merasa bahwa 10 miliar gagal nggak apa-apa deh. Ada yang 5 miliar gagal nggak apa-apa. Tetapi kan nggak mungkin gagal berkali-kali. Pasti dipersiapkan. Nah, pada saat mereka sukses, itu baru kita belajar generasi 3 mana yang sukses. Dan itulah calon-calon suksesor. Hebatnya family business adalah pada saat dia mengetes attitude to risk dan failure, mereka malah menyaring suksesor. Nah, siapa yang sukses? Itu adalah calon dari pemimpin generasi ketiga atau keempat. Tapi itu apakah bisa diadopsi di sebuah institusi, mengingat kan nggak boleh gagal kan harusnya ya? Ya, that's the reason kita harus punya juklak mungkin di satu institusi mengatakan bahwa setelah adanya checkpoint A, B, C, D, E, F ternyata gagal, nggak apa-apa, lakukan lagi kerjaan lain. Kalau nggak, institusi itu nggak pernah akan maju loh. Kalau dia nggak pernah berani mencoba, gitu kan. Nah, mungkin value-value dari family business bisa dimasukkan ke dalam profesional institusi, mungkin ke state-owned enterprise, mungkin coba diberanikan aja kita ambil apa value-value dari family ini diterapkan di sana. Kita harus berani. Harus berani dikit. Ya. Harus berani dikit, asal jangan gagal-gagal terus gitu ya Pak, bahaya juga nantinya. Oke, yang menarik juga saya lihat ini adalah bagaimana melihat gaya kepemimpinan dan karakteristik leaders di perusahaan konglomerat. Itu boleh digambarkan juga nggak Pak Hadi? Ya, hasil riset dari salah satu kantor akuntan terbesar, mereka mengambil sekitar 8 karakteristik dari para founder ini. Salah satunya adalah very visioner. Kalau Mbak Prisa lihat ada beberapa generasi satu yang masih sehat, beliau juga sangat visioner. Beliau bisa bicara tentang masa depan dunia dan Indonesia impact-nya. Nah, beliau mungkin mesti sering-sering diundang tuh bercerita tentang apa vision. Juga kita bicara tentang resilience. Bagaimana mereka bertahan di tiga krisis. Krisis yang paling berat ini kan krisis COVID yang nggak pernah kita lihat. Tapi ternyata kan bertahan juga. Transportation susah sekali, ternyata begitu bisa bertahan. Begitu juga tourism. Ternyata sekarang tourism booming, ya kan? Orang ternyata bosan juga di rumah. Kemudian kalau kita lihat yang menikmati mungkin healthcare, kemudian juga pharmaceutical, tetapi di bisnis-bisnis lain mereka bisa bertahan. Teamwork, inovasi, ada beberapa patriark atau generasi satu yang sangat inovatif, terutama di dunia pharmaceutical, di dunia makanan, di dunia food and beverage, mereka sangat inovatif. Jadi value-value atau kelebihannya itu sering kita sebut sebagai tacit knowledge, yaitu knowledge yang tidak pernah tertulis tapi bisa dirasakan di dalam family business itu. Tadi seperti vision, resilience, teamwork, innovation, atau mungkin passion dalam satu kerjaan. Karena ada orang yang suka sekali sama makanan dan terus ada di makanan. Diversifikasinya tetap di makanan. Kalau Mbak lihat, Mbak Prisa lihat ada nggak? Ada satu company yang begitu hebat, restorannya ada di mana-mana, dan kita tetap ke sana. Dan dia punya mutu ada di sana. Bakmi, contohnya satu bakmi di Indonesia yang sangat terkenal, tidak diversifikasi kemana-mana, tapi konsentrasi hanya di restoran itu. Nah, itu merupakan yang kita sebut tadi passion. Pasti dari generasi 1 ke generasi 2 sangat passion terhadap makanan. Begitu juga leadership, integrity atau juga flexibility-nya. Ya, jadi mungkin ada ya tadi vision, ada resilience, ada teamwork, ada innovation, ada passion, ada leadership, ada integrity. Nah, integrity ini penting sekali. Kadang-kadang kita lihat pengusaha ada yang sangat relax terhadap kata-kata integrity. Tetapi ada beberapa perusahaan yang sangat integrity-nya very strong, sehingga dia dipercaya oleh mitranya. Nah, integritas itulah yang mungkin merupakan daya jualnya keluarga ini.
Hadi, Ya. saya dengar-dengar Bapak tuh sering diundang juga oleh beberapa keluarga besar lah yang punya family business begitu. Dan ternyata banyak yang kita kadang hanya melihat di drama-drama soal harmonisasi, kolaborasi, itu ternyata dalam sebuah keluarga terkadang itu kurang. Bapak sendiri tadi bilang ternyata di Indonesia tuh lebih mengutamakan bisnis daripada keluarga biasanya. Itu juga mempengaruhi ya? Jadi Indonesia itu memang kelebihannya adalah generasi kedua dan ketiga itu sekolah di tempat-tempat bagus. Ini keberuntungan family business ini. Modal itu sebetulnya membuat mereka sadar sebetulnya pilihannya bisa masuk ke family atau mereka bisa mencari kerja di luar. Sehingga family-family Indonesia itu beruntung bisa menyeleksi yang terbaik dan yang paling cocok sama value-nya masuk ke dalam family business mereka. Kemudian ini kan kita sudah memasuki generasi menjelang generasi ketiga, bahkan ada yang sudah sampai generasi ketiga. Value-value tadi mungkin ada yang miss, nggak terlambat, Pak Hadi. Oke, ada kayak parenting kan nggak mungkin kita parenting lagi. Ya, ada sampel bagus sekali dari salah satu family. Mereka menciptakan yang namanya academic family dengan nama mereka. Kemudian siapapun yang mau masuk, ternyata generasi 1 dan kedua udah bikin buku tentang autobiografi mereka. Jadi generasi 3 yang masuk harus baca buku itu dulu. Tentang value-value yang mereka mau turunkan dari family punya values. Nah, generasi kedua sekarang very strong dan bagus mengatakan bahwa nggak semua anak-anak kami nih tahu tentang values dari generasi 1. How passionate dia terhadap bisnis. Begitu cintanya dia terhadap karyawan. Nah, seperti itu ternyata sekarang siapapun yang mau masuk ke perusahaan harus tahu value itu. Jadi seperti management development program, tetapi salah satunya adalah mengerti tentang values. Oke. Kalau parenting miss, ini mungkin bisa membantu. Baik, itu kan dari dalam ya, Pak Hadi. Kalau dari luar, iklim bisnis saat ini sejauh mana sih mendukung kelangsungan dari family business di Indonesia? Oke. Kalau kita bicara eksternal, Mbak, kan kita bicara tentang government regulation very important, technology very important, perubahan demografik very important, competition juga very important, ekonomi situation juga very important. Jadi ekonomi, sosial, budaya banyak sekali. As long as kita punya flexibility dan biasanya seorang pengusaha itu very visioner, they can adapt dan mereka rata-rata agile melakukan perubahan dan beradopsi. Makanya timbul anak-anak muda keturunan generasi ketiga mulai dibikinin satu fund. Di dalam family konstitusi biasanya dibuatin fund, yaitu entrepreneurship fund. Ada angka yang mereka udah persiapkan untuk mereka masukin, mereka punya bisnis konsep, kemudian om-om, pamannya, tantenya itu melakukan review. Kalau sukses, makanya dibuat namanya investment committee. Kalau sukses biasanya rata-rata nggak terlalu jauh dari bisnis mereka. Baik. Ya, jadi kedepannya mungkin saya looking forward loh kalau mereka bisa menerapkan apa yang ada di buku, hasil research yang mudah-mudahan bisa terpakai untuk family business di Indonesia. Perusahaan TBK kan Bapak bilang tadi mendominasi family business. Benar. Ada dong Pak yang Anda lihat nih ke depan akan berhasil? 50 besar Indonesia yang kebetulan kriterianya ada di Forbes Magazine, menurut saya looking forward mereka getting stronger. Luar biasa. Semoga buku ini juga bisa memberikan inspirasi ya buat kita semua dan bermanfaat bagi perekonomian Indonesia tentunya ke depan. Ada acara lagi tanggal 7 Juni tahun ini. Boleh diinformasikan ke Sobat Investor? Ya, 7 Juni ini kami dari Tarumanegara University Family Business Excellence Research Center berusaha konsentrasi riset tentang family business. Kami beruntung kali ini disupport oleh Bank Mandiri dan juga Egon Zehnder dan Helios Capital. Kita mengundang satu profesor terkenal dari Jepang namanya Toshio Goto. Dia jago sekali dalam hal longevity. Beliau akan cerita dan kemudian akan disambut oleh panel dari generasi kedua dan ketiga family business di Indonesia.
Kemudian panel kedua, saya sendiri akan melakukan presentasi hasil riset saya yang tadi kita bicara profesionalisme di Indonesia. Ternyata CEO di Indonesia didominasi oleh non-family related CEO. Oke, baik. Itu dia perbincangan kita di spesial dialog kali ini. Terima kasih Sobat Investor, terima kasih juga Pak Hadi. Tapi nggak lengkap kalau nggak ditandatangani dong Pak dari penulisnya. Terhormat sekali Mbak Frisa. Tantangan ya. Dan sambil Pak Hadi tanda tangan, terima kasih Sobat Investor. Sampai berjumpa kembali dalam episode spesial dialog yang lainnya.